Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu ya. Alhamdulillah akhirnya kita berjumpa kembali masih dalam satu rangkaian pembahasan soal-soal BUMN, ujian tes BUMN. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemampuan verbal. Tapi sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu di video kali ini bahwa video kali ini saya nggak terlalu banyak menjelaskan, nggak seperti soal-soal yang sebelumnya. Karena memang di sinonim, antonim, atau analogi kata itu nggak bisa ya, ada banyak yang perlu dijelaskan. Jika teman-teman butuh penjelasan yang banyak, ada di video-video sebelumnya, ada di TKD tentang kemampuan spasial atau kemampuan aljabar, atau di video-video TKD saya yang bawah-bawah di TKD 1, TKD part 1 dan TKD part 2. Di situ banyak soal-soal yang berisi penjelasan dan isinya daging banget. Jadi teman-teman kalau butuh soal-soal yang agak sulit dengan perlu penjelasan, teman-teman boleh scroll di video saya sebelumnya. Baik, kita langsung saja menuju ke soal nomor 1. Ini ada, ini tentang arti kata ya. Jadi pilih jawaban yang merupakan arti kata atau makna dari soal berikut. Yang pertama, duktus. Nah, duktus ini sebenarnya nggak terlalu sulit kata-kata duktus ini kalau untuk orang tenaga kesehatan ya, karena memang biasa dipakai nih. Kita biasa dengar duktus kolektifus misalnya. Jadi duktus itu adalah pembuluh. Jadi boleh pembuluh apa aja, tapi kalau di nakes biasanya duktus itu berkaitan dengan pembuluh darah ya, tapi boleh pembuluh apa aja. Kemudian paradoks. Paradoks ini sering kali kita dengar. Paradoks itu artinya lawan. Biasanya kita berkaitan dengan kata ya. Jadi paradoks itu biasanya kita artikan dengan lawan kata. Jadi boleh diartikan dengan seolah-olah berlawanan. Kayak bonanza. Mungkin teman-teman ini agak sedikit terdengar lucu, tapi Bonanza ini merupakan salah satu merek dari bakso yang terkenal ya. Jadi ternyata Bonanza ini punya arti kemakmuran. Jadi ini boleh diingat, boleh sebagai pengingat ya teman-teman, bahwa Bonanza yang merupakan salah satu merek bakso terkenal itu artinya adalah makmur gitu. Ya, lanjut ke soal nomor 4, spirometer. Spiro ini artinya nafas, meter ini artinya pengukur. Jadi ini juga sama, spirometer ini nggak terlalu susah untuk tenaga kesehatan karena biasa kita menggunakan ini. Jadi spirometer adalah alat untuk mengukur nafas. Ada jawabannya C ya. Seloka ini artinya adalah sajak ya. Kemudian nadir. Nah, sering nih kita dengar nadir di luar titik nadir gitu ya. Jadi nadir itu artinya adalah luar biasa. Kemudian yojana ini artinya adalah mainan anak-anak. Kemudian mutatis mutandis ini artinya perubahan seperlunya saja. Nah, kasar ya, atau kalau orang Islam tuh biasa sebut kosor itu artinya menyingkat. Jadi boleh diartikan sebagai pemendekan. Oke, kemudian agil itu artinya pintar, ya, pandai. Oke. Jelu itu artinya lagi dongkol itu kesal hati. Oke. Enigma itu artinya adalah teka-teki. Oke. Komplementer ini familiar sekali bagi kita ya. Komplementer itu artinya apa ya? Mengisi hal yang kosong gitu. Bersifat mengisi. Kemudian patrimonium ini adalah artinya warisan. Oke. Kuasi itu artinya samar-samar atau semu ya. Kemudian cuak. Sering kita dengar ya. Cuak ini artinya takut. Oke, congkok itu adalah harimau. Kemudian ortodidaktik. Oke. Ortodidaktik ini adalah yang biasa kita dengar adalah otodidak ya. Otodidak itu saat itu juga gitu. Kalau ortodidaktik itu adalah cara mengajar anak tunagrahita. Oke.
Ureda ini biasa disandingkan dengan Panti, ya, Panti Ureda. Jadi Panti Ureda itu artinya Ureda itu adalah senior. Ya. Kemudian Preseden. Preseden ini adalah pendahulu. Kemudian Dosir. Dosir ini adalah dokumen. Dukan. Dukan itu adalah warung. Kemudian Urstad. Urstad ini adalah satuan energi atom. Oke. Selanjutnya nomor 24, berbalah itu artinya berdebat. Kemudian flegmatis itu adalah apa ya? Flegmatis itu maksudnya tidak gampang emosian. Ya, ini biasa kita dengar di jenis kepribadian ya. Flegmatis itu tidak gampang emosian atau bertemperamen lamban. Ya, kita lanjut ke jenis soal selanjutnya, yaitu padanan kata. Pertama, pilihlah sinonim atau padanan kata yang tepat pada soal berikut. Sijil. Sijil itu artinya adalah ijazah. Kemudian interim itu artinya sementara. Sementara, oke. Latif. Nah, latif ini menurut sumber itu adalah indah, tetapi latif ini sebenarnya juga dapat diartikan sebagai lembut ya. Kemudian eclipse. Jadi eclipse itu artinya gerhana. Kemudian porto. Porto itu adalah biaya. Konvensi. Konvensi itu adalah kesepakatan. Kemudian serasah. Serasah adalah jeram. Insinuasi itu adalah sindiran. Defleksi itu adalah penyimpangan. Dan nimetik itu artinya adalah meniru. Ya. Selanjutnya adalah lawan kata. Pilihlah antonim atau lawan kata yang tepat pada soal berikut. Absurd. Ya, absurd ini artinya adalah nggak jelas. Ya. Jadi lawan kata dari nggak jelas adalah masuk akal. Oke, absurd ini nggak masuk akal maksudnya. Anggara. Anggara ini artinya adalah apa ya? Bisa dikatakan bahagia, makmur gitu. Anggara, jadi lawan katanya adalah sengsara. Takzim. Takzim itu hormat ya artinya. Jadi lawan katanya adalah acuh. Oke. Sekuler. Ini juga sering banget keluar. Jadi sekuler itu artinya apa ya? Tidak beragama gitu, jauh dari agama ya. Jadi sekuler itu lawan katanya adalah keagamaan. Elektik ini artinya adalah memihak ya, lebih condong ke gitu. Jadi lawan katanya adalah tidak pilih-pilih. Nomadik ya, ini saya ingat banget nomadik ini tentang Pithecanthropus erectus. Jadi nomadik ini artinya adalah berpindah-pindah tempat ya, tidak punya tempat tertentu gitu. Jadi lawan katanya dari nomadik adalah menetap. Ya, kemudian demes. Demes itu artinya adalah pesek, jadi lawan katanya adalah mancung. Kemudian kabat. Kabat ini artinya adalah sempit, jadi longgar lawan katanya. Kemudian militansi. Militansi ini lawan katanya adalah kemudahan. Kemudian epilog. Ya, epilog ini juga sering kita dengar. Epilog ini adalah akhir dari cerita ya. Jadi lawan katanya adalah prolog atau awal dari cerita. Kontinuitas, continue ya, atau terus menerus gitu. Jadi lawan katanya adalah discontinue atau tidak terus menerus. A priori itu lawan katanya adalah a posteriori. Oke. Kreditur. Kreditur ini adalah orang yang memberi kredit. Ya. Lawan katanya adalah debitur. Kita ingat aja kalau di buku tabungan atau di m-banking gitu ya. Jadi ada kredit, ada debit. Oke. Eksportir, seseorang yang mengekspor barangnya ke luar negeri atau menjual barangnya keluar. Lawannya adalah importir, seseorang yang menjual barangnya dari luar ke dalam.
Kemudian gegai. Gegai ini adalah lemah ya. Jadi lawannya adalah kuat. Oke. Selanjutnya adalah analogi kata. Hukum sama dengan penduduk. Ini sama dengan, jadi penduduk ini harus taat kepada hukum. Apakah komunis harus taat kepada demokrasi? Tidak, ini justru malah berlawanan. Apakah damai harus taat pada senjata? Tidak. Kuda taat pada kekang? Iya, ini alternatif jawaban yang benar, karena penduduk juga mengikuti hukum dan kuda mengikuti kekangnya. Polisi taat pada bandit? Tidak. Despot taat pada tirani? Tidak. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian selanjutnya epistemologi kronologi. Epistemologi ini adalah ilmu ya, pengetahuan, kemudian atau teori. Kemudian ilmu, pengetahuan, dan teori ini apa hubungannya dengan kronologi? Kronologi ini akan melahirkan atau membuat ya sebuah epistemologi. Seperti maksudnya cerita itu akan membuat sejarah gitu. Oh, di sini ada. Ya, apakah sejarah akan membuat keabadian? Tidak. Kemudian terapan akan membuat filsafat atau melahirkan filsafat? Tidak, karena filsafat sama sekali bukan ilmu terapan. Apakah waktu akan melahirkan kebenaran? Bisa jadi ini merupakan salah satu pilihan jawaban yang mungkin benar. Apakah waktu akan mengakibatkan ruang? Tidak. Apakah masa depan akan mengakibatkan masa lampau? Tidak. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, kaku ramah. Ini apa hubungannya? Kaku dengan ramah ini adalah sesuatu yang bertolak belakang ya. Jadi apa yang bersifat lawannya? Apakah Saturnus berlawan dengan Venus? Tidak. Apakah pegunungan Swiss berlawan dengan pegunungan Alpen? Tidak. Apakah Nirwana berlawan dengan sorga? Tidak. Apakah Allegro berlawan dengan Adagio? Jadi Allegro ini cepat, Adagio ini lambat. Ya, ini adalah berlawanan. Apakah jin berlawanan dengan setan? Tidak. Oke. Kemudian soal selanjutnya, ahli keagamaan seminari. Jadi seminari ini adalah sekolah untuk para pastor gitu ya. Jadi seminari ini akan meluluskan para ahli keagamaan. Apakah akademi akan meluluskan taruna? Ya, sangat mungkin ya. Apakah rumah sakit akan meluluskan pasien? Waduh, ini tidak meluluskan sih sebenarnya ya. Apakah perpustakaan akan meluluskan peneliti? Tidak. Apakah konservatori akan meluluskan seniman? Tidak. Apakah ruang sidang akan meluluskan hakim? Tidak. Jadi jawabannya adalah A, taruna. Dan itu saja, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan saya selalu doakan teman-teman agar sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan tentu saja lulus pada tes BUMN kali ini. Jangan lupa untuk selalu tonton dan pantengin terus channel ini ya. Terima kasih banyak atas segala dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.